Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Fazira, NIM 42024510002. Saya dari Prodi Pendidikan IPA, jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi biodiversitas dan degradasi lingkungan. Langsung saja masuk kepada konsep biodiversitas atau keanekaragaman hayati. Keanekaragaman adalah semua kumpulan benda yang bermacam-macam, baik ukuran, warna, bentuk, tekstur, dan sebagainya. Hayati yaitu menunjukkan sesuatu yang hidup. Jadi, keanekaragaman hayati menggambarkan bermacam-macam makhluk hidup ataupun organisme penghuni biosfer. Keanekaragaman hayati disebut juga biodiversitas. Keanekaragaman atau keberagaman dari makhluk hidup dapat terjadi karena akibat adanya perbedaan warna, ukuran, bentuk, jumlah, tekstur, penampilan, dan sifat-sifat lainnya. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman makhluk hidup yang menunjukkan keseluruhan variasi gen, spesies, ekosistem di suatu daerah. Ada dua faktor penyebab keanekaragaman hayati, yaitu faktor genetik dan faktor luar. Faktor genetik bersifat relatif konstan atau stabil pengaruhnya terhadap morfologi organisme. Sebaliknya, faktor luar relatif stabil pengaruhnya terhadap morfologi organisme. Lingkungan atau faktor eksternal seperti makanan, suhu, cahaya matahari, kelembapan, curah hujan, dan faktor lainnya bersama-sama faktor menurun yang diwariskan dari kedua induknya sangat berpengaruh terhadap fenotip suatu individu. Selanjutnya, mengenai tingkat keanekaragaman hayati ada dua, yaitu yang pertama tingkat keanekaragaman gen. Setiap sifat organisme hidup dikendalikan oleh sepasang faktor keturunan atau gen, satu dari induk jantan dan lainnya dari induk betina. Keanekaragaman tingkat ini dapat ditunjukkan dengan adanya variasi dalam satu jenis. Yang kedua, tingkat keanekaragaman spesies. Keanekaragaman ini lebih mudah diamati daripada keanekaragaman gen. Keanekaragaman hayati tingkat ini dapat ditunjukkan dengan adanya beraneka macam jenis makhluk hidup, baik yang termasuk kelompok hewan, tumbuhan, dan mikroba. Untuk mengetahui keanekaragaman hayati tingkat jenis pada tumbuhan atau hewan, Anda dapat mengamati antara lain ciri-ciri fisiknya, misalnya bentuk dan ukuran tubuh, warna, kebiasaan hidup, dan lain-lain. Yang ketiga, tingkat keanekaragaman ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling memengaruhi. Kemudian mengenai hubungan ketergantungan antar komponen ekosistem. Yang pertama itu ada rantai makanan, yaitu perpindahan materi dan energi melalui proses makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Tiap tingkat dari rantai makanan disebut tingkat trofi atau taraf trofi, karena organisme pertama yang mampu menghasilkan zat makanan adalah tumbuhan, maka tingkat trofi pertama selalu diduduki tumbuhan hijau sebagai produsen. Tingkat selanjutnya adalah tingkat trofi kedua, terdiri atas hewan pemakan tumbuhan yang biasa disebut konsumen primer. Hewan pemakan konsumen primer merupakan tingkat trofi ketiga, terdiri atas hewan-hewan karnivora. Setiap pertukaran energi dari satu tingkat trofi ke tingkat trofi lainnya, sebagian energi akan hilang. Yang kedua yaitu jaring-jaring makanan, yaitu rantai-rantai makanan yang saling berhubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga membentuk seperti jaring-jaring. Jaring-jaring makanan terjadi karena setiap jenis makhluk hidup tidak hanya memakan satu jenis makhluk hidup lainnya. Baik, kita lanjut kepada pengertian degradasi lingkungan. Degradasi lingkungan ini merupakan suatu penurunan dari kualitas lingkungan disebabkan oleh kegiatan atau aktivitas pembangunan yang dicirikan dengan tidak bergunanya komponen-komponen lingkungan dengan secara baik. Atau dapat juga dikatakan
bahwa degradasi lingkungan ini ialah suatu kondisi lingkungan yang secara alami mengarah pada kerusakan keanekaragaman hayati serta juga membahayakan kesehatan lingkungan. Masuk kepada penyebab degradasi lingkungan. Penyebab dari degradasi lingkungan cukup banyak dan berada di sekitar kita, serta kita tidak juga mungkin menghiraukan keadaan alam yang kita huni atau tempati saat ini. Penyebab dari degradasi lingkungan diantaranya ialah disebabkan oleh adanya abrasi, erosi, banyaknya populasi manusia, kurangnya hukum, serta aktivitas industri. Berikut saya tampilkan contoh gambar dari degradasi lingkungan. Dapat kita lihat dari gambar pertama, yaitu kerusakan lingkungan di daerah industri, asap pabrik, dan juga sampah yang berlimpah. Lalu gambar yang kedua, ini adanya pohon jati yang ditebang secara sembarangan. Kegiatan ini disebut ilegal karena merusak tatanan kehidupan keanekaragaman hayati. Maka dari itu kita diwajibkan untuk menjaga lingkungan kita dengan cara menanam pohon. Baiklah, sekian dari penjelasan saya.